Assalamualaikum Bu Anjar, Mas Imam. Kita persiapan. Mas Imam bisa dengar suara saya? Siap, Mas. Oke. Mohon maaf, Mas Imam baru aja tiba. Langsung saya buka roomnya. Ini kami pakai Webex event. Mas Imam, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi seakan-akan terlihat sendiri. Namun kenyataannya Bapak Ibu telah berada pada 97 nih Mas Imam ya. 97 lusa. Meskipun pada siang hari ini semangat Bapak Ibu tetap seperti pada pagi hari. Ya, oke. Jadi di sini saya akan men-unmute dulu semuanya. Ini ya. Bapak Ibu unmute semuanya. Dan kita mulai. Ternyata ramai juga ya Bapak Ibu ya. Monitor Pak Eka. Nanti langsung jenengan. Assalamualaikum. Langsung Kalau Bapak Ibu, saya akan menutup lagi suaranya semua. Pak Rohman. Ini barangnya. Breaker CTS mana? Halo, kok Mbak? Woi. Iya, Bu. Absene, memang mesti absen. Stop otomatis. Wes absen, wes. Istilahnya kayak kamu yang ini ya. Oke, Bapak Ibu, mohon izin Mas Imam, kita akan memulai beberapa saat lagi ya Mas ya. Mohon Bapak Ibu mute dulu semua mic-nya. Suaranya kosong. Kan Bapak Ibu kami mohon dengan hormat bagi yang masih terbuka mic-nya silakan di mute terlebih dahulu
Jadi ini adalah sistem Webex event, seakan-akan Bapak Ibu berada sendirian di room, namun pada kenyataannya Bapak Ibu telah berada bersama 101 Bapak Ibu yang lain di sini ya. Oke. Tapi dibuka ya mikir ngene iki. Oke, Ibu. Mohon ditutup dulu ya, Bu ya. Di mute terlebih dahulu. Nah, kita akan mulai. Tok kono ya sing Oke, ini Bu Nur Laili. Bu Nur Laili mungkin bisa ditutup dahulu. Bu Nur Laili. Oke. Iya, terima kasih Bu Nur Laili. Nah.
Halo, Mas Imam. Assalamualaikum, Mas Imam. Waalaikumsalam. Oke, ini ada Bu Anjar, Sampun masuk. Dereng. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, monggo Oh ya, Bu Anjar, siap, siap. Ngapa sampun siap, Bu Anjar? siap Pak. Alhamdulillah. Silakan Ibu, mungkin bisa menyapa Bapak Ibu dahulu, baru nanti saya masuk ya, Bu. Oke, siap Pak Rahmat. Siap. Terima kasih, Bu Anjar. Oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita mulai untuk kegiatan siang hari ini ya. Yang terhormat Bapak Rahmat Effendi, Teguh Santoso MPD, narasumber kita pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat peserta workshop Blended Learning yang ada di Trenggalek. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga hari ini kita masih bisa bersua walau lewat suara dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia, marilah kita buka kegiatan workshop pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, dalam rangka memperingati HUT 75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020, pengurus SLCC Kabupaten Trenggalek mengadakan workshop Blended Learning dengan topik 3 hari ini, yaitu belajar yang menyenangkan. Ibu peserta workshop, guru merupakan agen utama pembaharu dalam pendidikan. Oleh karena itulah, guru harus senantiasa memotivasi diri supaya menjadi motivator terbaik bagi peserta didiknya. Nah, motivasi ini diperlukan agar guru selalu berinovasi dan berkreasi, serta mampu mengembangkan karakter dari peserta didiknya sebagai upaya menghadapi tantangan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini. Yaitu salah satunya dengan berinovasi dan berkreasi dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita ikuti hari ini, yaitu belajar yang menyenangkan. Gitu Bapak Ibu. Nah, suasana pembelajaran yang menyenangkan ini tentunya akan sangat berkesan dan menarik minat peserta didik untuk terlibat aktif di dalamnya. Nah, baiklah Bapak Ibu Guru, hari ini kita akan dipandu langsung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Rahmat Effendi Teguh Santoso, Guru SMK Negeri 2 Trenggalek. Selamat siang Bapak Rahmat. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat, Ibu Yuni Anjarwati sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu perlu panjenengan semua ketahui bahwa Bapak Rahmat ini merupakan guru hebat dari Trenggalek tercinta ini ya. Beliau merupakan salah satu guru berprestasi
dari Kota Trenggalek. Ya, prestasinya sungguh luar biasa, sangat banyak sekali. Hanya beberapa ini yang bisa saya sampaikan ya. Yaitu kemarin itu Bapak Rahmat ini menjadi guru terbaik 3, yaitu dalam ajang guru inspiratif jenjang SMK GTK yang diadakan oleh Kemdikbud tahun 2020. Jadi baru kemarin, Bapak Ibu. Jadi ini tingkat nasional kemarin. Itu ya Pak Rahmat ya. Kemudian beliau juga merupakan finalis guru dedikasi dan inovasi jenjang SMK GTK Kemdikbud tahun 2020. Jadi juga tingkat nasional. Beliau ini juga juara harapan 1 Olimpiade TIK digital kategori video pembelajaran guru tingkat provinsi Jawa Timur. Nah, beliau juga pernah menjuarai juara 1 ya, sebagai juara 1 guru berprestasi dan berdedikasi jenjang SMK tingkat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019. Nah, banyak sekali ini. Beliau juga pernah juara 3 guru berprestasi dan berdedikasi jenjang SMK tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Nah, hebat sekali nih Bapak Rahmat, sungguh luar biasa. Nah, beliau ini juga pernah meraih beasiswa Magister Pemprov Jatim, nggih Pak nggih. Nah, kerjasama dengan Universitas Negeri Malang dan Normal Hongzhou University, yaitu dari Cina ya, tahun 2015 sampai 2017. Baiklah Bapak Ibu, itu sedikit profil dari Bapak Rahmat, sungguh luar biasa narasumber kita siang ini, nggih Bapak Ibu nggih. Nah, baiklah Bapak Ibu, tanpa banyak bicara panjang lebar lagi, karena kalau terlalu banyak bicara nanti ngantuk nih yang mendengarkan. Gitu. Nah, mari kita ikuti langsung paparan materi dari Bapak Rahmat hari ini, yaitu tentang gamifikasi. Leres Pak Rahmat? Iya, Ibu. Tentang gamifikasi, begitu ya? Ya. Nah, bagi yang penasaran nanti bisa langsung chat, bertanya di kolom chat, atau bisa menekan raise hand yang ada di Webex meeting. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan nanti jangan lupa sebelum kegiatan selesai untuk mengisi absensi ya. Nah, baiklah, kita mulai untuk kegiatan ini. Selamat menyimak dan kepada Bapak Rahmat kami persilahkan. Monggo Pak Rahmat. Terima kasih Ibu Yuni. Saya mohon izin untuk memulai Mas Imam, Bapak Ibu yang lain, panitia kegiatan dalam naungan SLCC PGRI Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bahagia sekali Bapak Ibu saya bisa berada di tengah-tengah di mana juga dalam kegiatan ini sama-sama belajar. Jadi saya dan Bapak Ibu sama posisinya ini sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan kita saling berkolaborasi bisa menciptakan karya-karya mutakhir yang nantinya disenangi dan dipuja oleh siswa-siswi kita. Jadi kita bisa menginspirasi siswa-siswi kita melalui karya-karya. Karena menurut orang bijak, guru mulia karena karya. Jadi Bapak Ibu, mohon izin saya sekali lagi memperkenalkan. Nama saya Rahmat Effendi Teguh Santoso, berdinas di SMK Negeri 2 Trenggalek. Jadi silakan Bapak Ibu sumonggo yang lewat
di sekitaran SMK N2 Trenggalek, monggo kula aturi pinarak. Baik Bapak Ibu, saya kemarin diberi amanah oleh panitia utamanya Pak Imam Turmudi di sini terkait belajar yang menyenangkan. Jadi apa sih belajar yang menyenangkan? Jadi di sini mohon maaf untuk sesi yang ketiga ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian agar bisa membuat yang namanya aplikasi. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju enggak ini kalau saya ajak untuk membuat aplikasi Android isinya nanti game-game yang menyenangkan. Jadi silakan ditulis di Oke, alhamdulillah Pak Andi Budi. Jadi di sini saya mohon siap-siap Bapak Ibu laptopnya karena saya lihat sebagian besar ini masih menggunakan HP. Nah, ini bisa terlihat di sini masih menggunakan HP. Jadi mudah-mudahan apa yang telah diupayakan oleh panitia ini Bapak Ibu dapat memaksimalkan. Kenapa? Karena saya sendiri mohon maaf apabila ingin santai bisa saja ya. Jadi Bapak Ibu hanya mendengarkan saja. Nah, itu bisa. Namun saya rasa sih kok ada yang kurang ini kalau saya tidak memberikan sesuatu yang mungkin bisa Bapak Ibu kenang. Iya, kayak bujangga saja ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan meminta izin kepada Bapak Ibu. Kita akan maksimalkan sebanyak 3 atau 4 kali pertemuan ini dalam membuat yang namanya aplikasi Android, utamanya membuat game-game yang menyenangkan. Jadi saya mohon izin, mungkin untuk pertemuan kali ini tidak apa-apa, banyak yang memakai HP, namun saya harap dengan pertemuan kali ini bisa menjadi batu pijakan agar pertemuan selanjutnya kita bisa menggunakan laptop. Jadi HP memang untuk menyimak dan laptop untuk berproses membuat aplikasi Android. Oke. Jadi di sini mungkin ada yang belum pernah mengenal yang namanya atau sudah pernah mendengar SAC atau Smart App Creator di sini. Siapa yang sudah pernah mendengar, Bapak Ibu? Bisa ini ya, angkat kaki. Kok angkat kaki ya? Raise hand, angkat tangan. Silakan di kolom chat nanti bisa apa namanya atau mungkin menekan ada tanda tangan ya, ada tanda tangan raise hand di situ. Nah, siapa ini yang? Oh, Pak Sunardi. Oke, luar biasa. Pak Sunardi ini raise hand sudah pernah mendengar ya, alhamdulillah. Jadi SAC ini adalah Smart App Creator. Bagaimana? Oh, Pak Andi Budi juga ya, mantap. Jadi bagaimana kita bisa membuat board game, jadi board game digital. Jadi di sini saya mengambil temanya adalah board game digital. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa berkenan ya untuk lebih mendalami apa itu board game digital. Jadi saya akan mulai terlebih dahulu untuk share screen di sini. Bentar, saya akan share konten. Oke, saya mohon izin sebentar. Masih proses. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Nah, sudah ya? Oke. Jadi di sini sebentar saya akan matikan dulu apa namanya musiknya supaya tidak mengganggu ya proses yang akan kita apa namanya yang akan kita lalui. Sebentar Bapak Ibu, saya butuh waktu 1 menit agar musiknya itu mati dulu. Sebentar ini. Nah, ini saya mencari gambar musiknya dan saya hapus. Oke. Iya. Supaya kita lebih maksimal. Ya. Saya akan kembali share screen. Iya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu di sini. Ya. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi di sini adalah Oke. Jadi virtual background. Oke. Excel. Jadi Bapak Ibu di sini saya mengambil tema board game digital yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu di sini akan saya apa namanya sharingkan bagaimana sih kita bisa membuat permainan yang mudah namun itu tetap menyenangkan. Nah, jadi nanti
Saya akan beri aset-aset yang saya punya. Jadi aset-asetnya dari PowerPoint. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Di sini ya, ini tadi nama saya Rahmat Effendi Trisantoso yang juga merupakan Duta Rumah Belajar Jawa Timur tahun 2018. Nah, di sini Bapak Ibu, komponen yang dibutuhkan dalam membuat edu game atau board game itu ada bermacam-macam Bapak Ibu. Yang pertama ini ada software, ini tetap utamanya ada software, kemudian itu ada folder aset. Jadi Bapak Ibu kami harapkan itu membuat folder yang isinya aset-aset. Jadi apa sih aset? Jadi aset itu adalah media yang dibutuhkan. Contohnya ini bisa audio, bisa video, atau multimedia interaktif. Jadi itu namanya aset Bapak Ibu. Jadi aset-aset, jadi bahan-bahan seperti bumbu-bumbu maksudnya ya. Kemudian storyline. Storyline artinya apa di sini? Storyline ini artinya adalah naskah. Jadi bukan hanya video pembelajaran saja, namun edu game atau board game ini juga butuh yang namanya naskah. Jadi kita punya namanya skenario di sini ya. Lalu kemudian di sini ada software sudah tadi fokus. Nah, Bapak Ibu ini harus fokus dulu. Nah, jadi fokus yang Bapak Ibu tunjukkan ini harus benar-benar fokus. Jadi dalam membuat yang namanya edu game atau board game. Nah, ini ada software, lalu kemudian ada storyline, ada fokus. Kenapa Bapak Ibu harus fokus? Karena ini hal yang sederhana namun sangat berpengaruh. Misalkan nih, Bapak Ibu ada penugasan dalam pelatihan kita atau mengikuti diklat. Contohnya saja diminta untuk membuat sebuah hasil workshop atau diklat. Kemudian Bapak Ibu punya waktu selama seminggu. Namun selama seminggu ini Bapak Ibu kurang fokus. Artinya apa? Masih diselangi dengan menggarap misalkan hal yang lain ya. Misalkan hal yang utama Bapak Ibu campur dengan kegiatan pelatihan, misalkan mengoreksi, misalkan mengisi nilai rapot lah. Hal-hal ini yang Bapak Ibu harus benar-benar secara bijak dipisahkan. Jika Bapak Ibu mendapat tugas mengisi rapot atau mengoreksi, silakan itu diselesaikan dahulu, baru kemudian fokus pada membuat tugas pelatihan. Sebaliknya, jika Bapak Ibu telah masuk pada masa mengerjakan tugas pelatihan, ya untuk mengoreksi, untuk menilai itu mungkin bisa diberi waktu yang berbeda. Jadi jangan dicampur. Ini sudah pengalaman ya, banyak sekali pengalaman ketika dua hal tadi dicampur, tidak akan maksimal. Pasti keduanya tidak akan maksimal. Nah, jadi makanya Bapak Ibu kami harapkan fokus. Fokus terlebih dahulu. Jika ingin fokus pada kegiatan utama, yaitu mungkin serangkaian pengoreksian nilai, silakan itu diselesaikan dulu Bapak Ibu. Baru kemudian kita fokus pada pembuatan board game atau game yang menyenangkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi harus benar-benar fokus. Jadi sini storyline. Jadi storyline di sini yang pertama ada konten materi, kemudian tombol navigasi, lalu aset animasi di sini. Jadi konten materi Bapak Ibu nih kalau bisa board game ini game yang benar-benar sesuai dengan sesuai dengan materi Bapak Ibu ini akan lebih menyenangkan. Jadi lebih dikaitkan dengan konten materi. Kemudian di sini nanti ada tombol navigasi. Nah, tombol navigasi ini adalah kalau kita membuat nanti minggu depan proses pembuatan aplikasi nih ya, aplikasi game yang menyenangkan. Kok minggu depan ya? Besok ya Bapak Ibu ya, jadwalnya ini ya. Jadi Jumat Sabtu ya, besok kami harapkan sudah terinstall softwarenya, lalu kita bisa langsung kerja. Nah, kemudian ada aset animasi. Nah, aset animasi ini kita akan banyak menggunakan animasi-animasi. Saya akan nanti memberi beberapa ya untuk Bapak Ibu dijadikan sebagai contoh seperti itu, dan juga animasi-animasi yang lain. Oke, kemudian di sini, nah ini contohnya materi fisika. Materi fisika ini kalau pada alat ukur besaran kita tahu ada 7 besaran nih, ada panjang, massa, waktu, sampai intensitas cahaya. Lah di sini 7 ini adalah konten materi. Nah, konten materi kita konversi lagi ke dalam apa? Ke dalam tombol-tombol navigasi. Nah, jadi kita berusaha untuk mengkonversi dia ke dalam bentuk apa? Media yang lain seperti ini. Nah, ini ada alat ukur suhu panjang, nah dan lain sebagainya.
Ini kita konversi Bapak Ibu. Ini menggunakan apa? Menggunakan PowerPoint saja. Nah, ini ya. Nanti saya akan beri aset-asetnya juga di sini spesial. Ini, jadi kita rubah tadi. Saya ulangi lagi ya. Kita rubah tadi nih ya, panjang masa waktu suhu, ya, kemudian kuat arus, lalu kita rubah ke dalam apa? Tombol-tombol. Nah, kenapa? Karena board game, edu game itu tidak perlu terlalu banyak teks, ya. Kita perbanyak gambar. Kenapa? Kemampuan otak kita itu akan lebih senang atau lebih concern kepada yang berbentuk gambar. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Itu sudah gawan bayi ya. Sudah secara gorizahnya seperti itu. Otak kanan akan lebih concern terhadap yang berkaitan dengan gambar seperti ini. Coba aja Bapak Ibu lihat ya. Ketika Bapak Ibu melihat gambar-gambar ini dibandingkan dengan ketika melihat tabel ini, lebih nyaman yang mana? Nah, silakan Bapak Ibu jawab pada diri Bapak Ibu masing-masing ya. Lebih nyaman mana? Ketika melihat seperti ini atau ketika melihat seperti ini? Nah, pasti ada bedanya ya. Jadi ini memang namanya goriza kemampuan otak kanan dan otak kiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini sudah ada kita konversi. Lalu di sini juga ada kita rubah. Nah, selain dalam bentuk tulisan, kita juga merubahnya ke dalam apa? Bentuk gambar. Nah, jadi ini kita bisa memvisualisasikan. Misalkan alat ukur waktu, itu kan stopwatch. Nah, siswa kalau hanya diberi kata stopwatch, dia akan kurang masuk. Ya, kita carikan gambar stopwatch seperti ini. Kemudian alat ukur listrik, ya, arus listrik. Nah, maka apa? Ampere meter. Gimana ampere meter? Kita carikan lah. Jadi inilah kita sebagai seorang guru ini menyediakan apa? Peran fasilitator. Kita memfasilitasi mereka untuk melihat atau menyerap materi itu secara lebih dalam. Nah, jadi termometer, kita beri termometer. Namun di sini yang menjadi fokusnya adalah apa? Bagaimana kita bisa mencari aset-aset itu dalam resolusi yang tinggi. Nah, resolusi tinggi bagaimana, Cara Ahmad? Resolusi yang minimal itu 600 kali 600 pixel. Jadi Bapak Ibu kalau di Google atau di Bing itu nanti kalau mencari search engine-nya adalah gambar, picture, carilah nanti yang di pojok kiri atau di pojok kanan bawah itu adalah keterangan angkanya. Misalkan 600 kali 600 pixel. Itu minimal ya, minimal. Kalau kurang dari 600 maka dia akan kabur karena resolusinya rendah. Tuh ya. Kemudian ya, ini link materi. Nah, silakan Bapak Ibu catat dulu di sini, bisa digunakan ya. Saya kasih di sini ada bit.ly aset MPI Cak Rahmat atau prefix.com atau PNG download. Jadi silakan Bapak Ibu catat dulu atau mau difoto silakan ini ya. Jadi ini aset-aset yang bisa Bapak Ibu nikmati. Ada bit.ly /aset MPI Cak Rahmat, kemudian freepik.com lalu PNG download. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu untuk link materi dan link aset. Nah, oke. Sampai sini dulu ya. Silahkan Bapak Ibu dalam mempersiapkannya saya beri mungkin kesempatan, silakan yang mau ada yang bertanya ya, mudah-mudahan tidak ada. Nanti kita bisa segera lanjut untuk mengunduh aplikasinya. Nah, namun saya kasih waktu 5 menit dulu. Nah, silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang persiapan-persiapan kita, mungkin apa yang dibutuhkan ya. Tapi kayaknya sudah ini ya tadi ya. Sudah relatif jelas tadi yang saya informasikan. Mudah-mudahan begitu adanya dengan apa yang Bapak Ibu rasakan juga. Silakan. Ada? Monggo Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya ditunggu Pak Rahmat. Iya, nanti bisa raise hand ya Bapak Ibu ya. Raise hand, karena ini sengaja Bu Yuni, saya memakai settingan Webex event. Jadi Bapak Ibu itu terlihat sendiri di dalam di dalam ruang Webex-nya ini seperti itu.
Silakan Bapak Ibu. Saya akan coba lihat ini Bu Yuni ya, ternyata masih bersih Bu Yuni. Gimana cara absennya? Ini Bu Siti Musfira. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Bu Yuni ya. Untuk Ya, nanti absennya. absen saya Ya. kirimkan Pak Rahmat lewat chatnya. Untuk Oh, absensi nanti dulu. Monggo siap. yang mau Siap. bertanya. Ya, betul. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya mohon izin lanjut ya. Oke, saya lanjut aja Bu Yuni ya, agar Bapak Ibu nanti Oke, monggo bisa Bapak Rahmat dilanjut ya, saja dulu. betul. Jadi saya harap Mungkin Bapak Ibu atau gini Bu Yuni, saya kasih kita beri waktu dulu mungkin sekitar 10 menit mempersiapkan laptop mungkin ya. Karena bisa Pak Rahmat. pada kesempatan kali ini saya akan mendampingi Bapak Ibu dalam mengunduh aplikasi dulu ya, membuat aplikasi Android ini. Nah, mungkin 10 menit cukup ya Bu ya, sampai 14.30 Bapak Ibu untuk menyiapkan laptop. Lalu nanti bisa kita unduh bersama. Nah, silakan kita tunggu sekitar 5-10 menit mempersiapkan laptop, lalu dinyalakan Bapak Ibu. Kita akan mencoba untuk sama-sama ya, sama-sama. Namun di sini telah kami rekam, mudah-mudahan nanti rekamannya ini bisa menjadi jalan Bapak Ibu yang kurang paham mungkin bisa mengulang lagi. Oke, kalau gitu 5 menit saja ya, supaya tidak terlalu lama Bapak Ibu mempersiapkan laptopnya dulu. Sembari saya juga membuka link agar Bapak Ibu bisa masuk ke dalamnya. Linknya ini tiga-tiganya bisa dipakai ya Pak Rahmat ya? Halo Pak Rahmat. Iya Bu Yuni, link yang mana Ibu? Yang tadi ditampilkan sama Pak Rahmat itu. Oh, bisa. Ketiga-tiganya bisa dibuka semua kan Pak? Bisa Ibu Yuni. Itu yang pertama, itu link aset-aset yang saya miliki. Jadi silakan nanti Bapak Ibu manfaatkan. Kalau yang 2 link selanjutnya itu adalah web di mana tersedia aset-aset yang bisa Bapak Ibu unduh seperti itu. Nah, jadi semuanya masih aktif Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan ini juga Bu Yuni. Maaf jika memakai HP apa bisa untuk mengunduh. Jadi Bapak Ibu nyun sewu di sini softwarenya supportnya pada laptop karena memang dalam membuat board game atau edu game ini tidak bisa atau jarang sekali yang menggunakan HP karena memang keterbatasan dari spek dan juga net frameworknya seperti itu. Makanya Bapak Ibu kami harapkan dengan sangat ini bisa menggunakan laptop. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sengaja ini ya saya buat tidak nyaman zonanya. Jadi kita pelatihan ini fokusnya bukan hanya saja mencari sertifikat Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu juga bisa menghasilkan karya. Wah, ini ya, ini kalau sudah kena Cak Rahmat ini mohon maaf Bapak Ibu kemungkinan besar banyak zona tidak nyaman ini ya. Tapi ini saya lakukan demi kebaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tidak hanya menyalakan
HP lalu didengarin aja. Wah, nanti kalau saya ditinggal tidur gimana nanti ini ya Bu Yuni ya. Makanya ini saya sengaja buat Bapak Ibu ini memang tidak nyaman ini ya. Tapi tidak nyamannya ini demi kebaikan Bapak Ibu sekalian dan juga saya. Seperti itu. Betul sekali Pak Rahmat. Ya, siap. Jadi mungkin ada yang pas ini misalnya pagi memang. Besok kita mulainya pagi aja ya Bu. Supaya lebih Betul fresh. Pak Rahmat. Iya, Siap. karena kalau siang itu biasanya ngantuk. Betul. Masa-masa kritis itu ya Bu Yuni ya. Nggih. Betul. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya akan sebentar ini juga masuk ke link. Oke, saya mohon izin Bu Yuni bisa ya lanjut ya. Siap Pak, silahkan dilanjut terlebih Oke, dahulu. siap. Jadi memang ini masa-masa kritis, tapi Bapak Ibu saya yakin pastinya semangat ini ya. Insya Allah. Siap, bentar saya persiapkan ini. Ini kita mendownload aplikasi dulu begitu ya Pak Rahmat ya? Iya, tapi ini Bu, ini nanti bisa diadakan secara mandiri. Jadi nanti Bapak Ibu saya beri kelas virtualnya dengan harapan bisa Bapak Ibu kerjakan setelah pelatihan ini. Jadi malam ini kami harapkan Bapak Ibu itu bisa secara mandiri mengunduhnya. Saya akan kasih alamatnya ya Bapak Ibu ya. Saya mohon izin ya Bu Yuni ya. Iya Jadi nanti Pak. saya akan sambil mengarahkan lagi ya. Oh ya, mau di-share lagi alamat web yang tadi. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya akan apa namanya? Ini lagi menuju ke mana? Alamat yang tadi. Nah, oke. Saya akan share screen dulu. Oke, ini silakan Bapak Ibu bisa difoto. Jadi bit.ly aset MPI Cak Rahmat. Di sini. Kemudian ada www.freepik.com, lalu ada ini ya. Oh, ini suara kurang keras. Oke, apa kurang keras nih Bapak Ibu ya? Kayaknya sudah maksimal ini ya. Saya kalau teriak-teriak takut ini. Jelas ya Bu ya? Bu Yuni ya? Jelas sekali, jelas. Oke, alhamdulillah. Siap, saya pelan-pelan saja Bapak Ibu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan saya ritmenya tidak terlalu cepat, Bapak Ibu juga bisa nyaman menyaksikan step by step. Ini sudah saya berikan. Silakan Bapak Ibu catat ya, atau difoto saja, bagus ini kalau difoto ini ya. Nah, bit.ly aset MPI Cak Rahmat, kemudian di situ ada www.freepik dan di situ www.pngdownload.id. Silakan difoto dulu, dicatat dulu. Oke, 1 menit lagi saya akan masuk ke ini. Oke, sambung ya Bapak Ibu. Saya mohon izin, saya akan menuju ke ini ya.
Terima kasih Bu Yuni. Itu bit.ly ya. bit.ly / aset MPI ya. Terima kasih Bu Yuni. Nah, jadi Bentar, saya perbarui, Pak. Siap. Ini. Nah, luar biasa Bu. Harus bit.ly. Nah, seperti itu. Jadi ini kita fokusnya adalah belajar yang menyenangkan. Oke, saya akan masuk. Di sini kita langsung ke rencana. Kenapa? Karena sebuah perjalanan ribuan mil itu dimulai dari langkah kecil. Nah, seperti ini tadi. Sudah ini ya, tadi kita sudah masuk ke sini. Berarti kita ke penerapannya langsung. Nah, ini ya. Kita masuk ke ini. Ini. Nah, mohon Bapak Ibu menyimak dengan baik seksama karena di sini nanti saya berikan kelas pendampingan virtual. Nah, jadi kelas pendampingan virtual yang bisa Bapak Ibu jalankan. Nah, jadi memang ini programnya pernah kami lakukan dengan LPMP Jawa Timur di sini terhadap Bapak Ibu guru jenjang SMA SMK se-Jatim. Nah, jadi kami kerjasama dengan LPMP Jawa Timur mengadakan BIMTEK pengembangan media pembelajaran digital. Nah, seperti ini. Terus ini ya. Jadi siswa pada awal pembelajaran ini best practice sebenarnya yang saya lakukan. Jadi pemanfaatan aplikasi Android ini berbantuan WhatsApp group. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini ada forum kehadirannya, linknya seperti inilah. Ini Bapak Ibu. Ini game edukasi yang selama ini kami buat untuk siswa. Jadi ini berbentuk aplikasi Android. Jadi nanti di sini mereka memberikan penugasan ketika berada pada situasi koneksi internet yang mencukupi. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi mereka ini kami berikan aplikasi Android. Kemudian di sini saya akan sharingkan. Silakan Bapak Ibu, ini yang penting. Silakan dicatat di sini. Silakan dicatat atau difoto saja ini ya. Nah, atau nanti saya kasih saja di grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya, ya Bu Yuni. Seperti itu. Siap. Ya, jadi di sini Bapak Ibu nanti silakan menuju ke alamat yang biru ini. https://kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id /kelasmaya. Jadi ini bukan kelasnya milik Luna Maya, Bapak Ibu. Kelas Maya, kelas virtual. Nah, caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu bisa memblok alamat itu. kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id /kelasmaya. Nah, lalu pilih login, kemudian masukkan username dan password yang sama. Nah, saya akan tunjukkan nih ya. Saya klik di sini. Saya klik. Nanti otomatis dia akan tertuju apabila laptop atau HP Bapak Ibu itu terkoneksi internet. Diklik saja nanti seperti ini. Kemudian nanti masukkan ini SACRB001, SACRB002 atau SACRB003. Silakan dipilih salah satunya. Nah, di mana sama nanti username dengan passwordnya sama. Jadi memang hari ini saya fokusnya Bapak Ibu ini bisa membuat bisa dulu mengunduh aplikasi yang dibutuhkan dan cara-caranya dan pendampingannya. Jadi besok kita sudah langsung action dan pertemuan terakhir kita bisa langsung bagaimana membuat YouTube channel bagi pembelajaran dan monetisasinya. Nah, karena kalau monetisasi itu pemaparannya 1 kali pertemuan sudah bisa. Nah, ini kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id di sini. Jadi seperti ini. Nah, jadi ketika Bapak Ibu telah diberikan tampilan yang ada, silakan login saja. Seperti ini saya akan pelan-pelan. Ketika sudah seperti ini, kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id /kelasmaya, silakan login.
Nah, klik login. Kemudian masukkan di sini tadi SAC RB. Mau pilih yang mana? Mau 001, 002 atau 003. Silakan. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu apa namanya? Di situ anak kedua, mungkin kersonya SAC RB 002. Lalu di blok, terus di klik kanan, di copy, kemudian masukkan di sandi. Ya, di klik kanan, di paste. Sudah. Setelah ini kita lihat ya passwordnya. Nah, sama. Antara login dengan username dengan password, kita masuk. Klik masuk. Klik. Nah, seperti ini. Kemudian, ketika dia sudah masuk, Bapak Ibu, langsung ke bawah. Ini ya. Ada keterangan pelatihan Smart App Creator terintegrasi rumah belajar. Jadi, Bapak Ibu di sini langsung aja pilih ini ya, pilih di sini. Nah, pilih di sini, klik saja tulisannya, maka nanti akan diberikan tampilan yang terlihat seperti ini. Jadi ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3, dan kegiatan belajar ke-4. Kita lihat nih, kegiatan belajar 1 apa saja isinya ya. Diklik saja. Jadi ini adalah MS yang bisa Bapak Ibu gunakan seperti ini ya. Link software pembuatan aplikasi Android seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini silakan nanti manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Lalu makanya tadi kami arahkan Bapak Ibu itu menggunakan yang namanya laptop. Karena ketika nanti Bapak Ibu klik di sini, klik, maka nanti otomatis akan menuju ke drive. Nah, sudah. Jadi Bapak Ibu langsung aja klik yang di pojok ini. Pojok kanan ini ada unduhannya. Silakan diklik ini ya. Nanti otomatis dia akan mengunduh. Kemudian jangan khawatir, kita masih memberikan apa? Petunjuk-petunjuk. Nah, bisa dilihat di sini. Kegiatan belajar 2. Nih, tampilan setelah mengunduh sebagai berikut. Nah, ini sudah ada nanti kita beri, ada nanti Bapak Ibu silakan ekstrak tuh. Kemudian nanti di sini ada langkah kedua. Silakan Bapak Ibu ikuti petunjuknya yang ada di kelas Maya. Kemudian langkah ketiga ini insya Allah kami buat sedemikian rupa Bapak Ibu tidak akan tersesat. Langkah kelima, lalu langkah keenam, langkah ke-7, langkah ke-8, langkah ke-9, ke-10, dan ke-11 seperti ini. Nah, ini sudah. Nanti Bapak Ibu akan menerima software yang meskipun trial 30 hari, tapi ini sangat bermanfaat. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu masuk ke kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar 3 nanti kita akan masuk ke bentuk lain. Kita akan masuk ke bagian yang akan saya berikan khusus. Jadi bukan seperti ini Bapak Ibu ya. Kita akan berupa PPT nanti. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan menerimanya berupa PPT. Saya akan beri salah satu PPT seperti ini. Lah, ini ya. Oh, belum terlihat ya. Ntar saya share screen dulu. Wah, terima kasih Bu Anjar ini ya. Sudah dibantu. Jadi terharu ini ya. Itu kurang apa lagi Bapak Ibu dibantu oleh Bu Anjar ini mengetikkan di kolom chat. Ini luar biasa sekali. Saya akan share screen. Jadi di sini nanti Bapak Ibu akan saya dampingi juga, sama-sama belajar bagaimana kita membuat board game ya. Board game memanfaatkan PowerPoint. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat board game memanfaatkan PowerPoint. Nah, jadi kita membuat edu game di sini. Nanti kita akan masuk pada besok, karena kalau sekarang
saya mendampingi langsung Bapak Ibu, dipastikan nanti yang ada hanya komunikasi satu arah. Karena pastinya Bapak Ibu belum memiliki softwarenya. Makanya yuk Bapak Ibu saya bawa ke zona yang tidak nyaman, tapi demi kebaikan Bapak Ibu sekalian. Nanti hasil akhirnya adalah aplikasi Android loh. Apa yang nggak seru Bapak Ibu ya, ikut pelatihan SLTC PGRI bisa membuat aplikasi Android yang berbentuk game ya, jadi board game digital. Seperti itu. Oke, di sini saya akan masuk ke lagi di kelas Maya. Silakan Bapak Ibu ya, kalau bisa ini nanti sudah menginstalnya. Jadi pada hari ini silakan Bapak Ibu laptopnya ya, jangan tunda-tunda lagi. Silakan Bapak Ibu manfaatkan sesi kita ini untuk menginstal. Nah, seperti itu. Silakan, saya kembalikan Bu Yuni, mungkin ada yang mau raise hand. Katanya masih belum ya Pak ya? Siap, ini masih kayaknya masih bersih ya, masih bersih Bapak Ibu ya, belum ada yang raise hand. Kelihatannya sama bingung ini Pak. Oh gitu, iya siap. Iya. Bapak Ibu di sini apa namanya, besok saya akan setting berupa meeting aja Bu, jadi kita bisa saling berinteraksi. Nanti saya tidak akan setting event. Kalau event kita nggak bisa lihat peserta lain, nanti saya akan setting meeting Bu, jadi kita bisa lihat satu sama lainnya nanti. Iya. Kayaknya sendirian Bu Yuni, jadi sendirian itu di mana, di dalam ruangan, jadi kayaknya ini terlena gitu ya, sendirian. Nah ini aja dah. Iya, betul. Siang-siang lagi Pak, jadinya Iya, mungkin siang-siang sendirian di dalam room lagi. Wah, mantap ya. Rancak bana gitu. mungkin ini nanti materinya bisa di-share di grup ya Pak ya. Kelihatannya Bisa. teman-teman itu butuh panduannya untuk Siap, langkah-langkahnya. Bisa. Kalau saya melihat dari apa ini, dari kegiatan Webex ini, karena terlalu cepat gitu Pak Rahmat, maaf Pak Rahmat. Iya. Mungkin ada yang ketinggalan gitu. Ya. Oke, Iya siap. Lagi sih. saya akan pelan-pelan ya Bu ya. Boleh. Nggak apa-apa Ibu, siap. Mungkin sambil menunggu saya akan memberi apa namanya contoh edu game ya, edu game yang simple, namun ini bisa dijadikan permainan juga. Sebentar ya Bu ya. Jadi kita santai saja di sini. Iya Pak. Betul. Pak Rahmat, sambil menunggu boleh Siap. tanya-tanya nih. Boleh, silakan Ibu Yuni. Selain apa ini tadi aplikasi apa ya namanya tadi, Storyland ya? Ini SAC, Smart App Oh, Creator. SAC. Iya, SAC. Oh, Smart Creator ya. Iya, betul Ibu. Yang biasanya teman-teman guru-guru SD sekelas dasar, Iya. termasuk saya ini curhat pribadi ini jadinya. Siap Ibu. Ini kan biasa yang sering kita gunakan itu sebetulnya sih yang itu Pak, apa PowerPoint ya? PowerPoint, betul. Cuma Siap. ini semua teman kelihatannya bisa kalau PowerPoint itu Pak. Betul. Jadi nanti mungkin Pak Rahmat bisa kapan-kapan gitu berbagi yang untuk apa ini PowerPoint supaya menjadi lebih menarik gitu loh Pak Rahmat. Oke, siap Ibu. Jadi ini memang saya bahan dasarnya PowerPoint ini Bu Yuni. Ini bahan dasarnya PowerPoint, tapi saya sengaja memilih SAC itu hanya sebagai alat bagaimana kita bisa membuatnya jadi aplikasi Android Bu. Jadi kalau jadi PowerPoint saja kan rasanya apa ya, nanti itu seperti barang setengah jadi Bu. Jadi masih jadi raw material. Jadi ke siswa pun juga nanti yang ada dia tidak akan menjadi sesuatu yang menyenangkan seperti itu kan. Tadi temanya kan board game menyenangkan ya Bu ya. Jadi nanti jadi saya ini inginnya sih mengarahkan Bapak Ibu dari PowerPoint yang akan saya berikan nanti itu bisa kita rubah ke aplikasi Android Bu, seperti itu. Wah, keren ini, Pak. Iya, jadi tetap kita pakai PowerPoint kok ini Bu.
Kita pakai PowerPoint kok nanti ini. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Tetap kita pakai PowerPoint. Siap. Jadi memang ini terlihat kayak aplikasi baru ya Bu ya. Sebenarnya ini memang baru Bu. 2000 berapa ini? 2017 ini memang baru keluar dan di negara Taiwan ini sangat viral. Bagaimana kita bisa membuat aplikasi Android ini dengan tanpa coding Bu. Jadi tanpa coding kita bisa masukkan PowerPoint, kita publish, jadi deh kita share ke orang tua siswa mungkin ya, Ibu, Bapak, share di HP orang tua siswa, jadi aplikasi Android berbasis offline. Mantap ini Pak. Iya, jadi siap-siap Ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang kami upayakan ini bisa bermanfaat ya Ibu ya. Amin. Bisa diikuti oleh teman-teman semuanya tentunya. Amin, amin Ibu. Siap. Sebentar saya akan mencari karya-karya saya yang bisa dijadikan board game. Sebentar ya Ibu ya. Iya Pak. Ya, yang penilaian diri. Sebentar Bu ya, saya ada ini. Bentar ini. Sembari menunggu Bapak Ibu. Bentar ini ya, saya cari. Atau bisa ditunjukkan contohnya gitu Pak, biar teman-teman itu lebih tertarik gitu. Oke, siap. Siap ini Bu. Betul, rencana saya juga seperti itu ya Bu ya. Saya akan tunjukkan. Jadi supaya Bapak Ibu itu tertarik. Iya. Betul. Ini saya tunjukkan ya. Nah, ini saya akan tunjukkan, saya akan share screen di sini. Saya akan share screen. Iya. Sudah terlihat ya Bu Yuni? Belum Pak. Belum. Masih. Sudah ini. Iya. Jadi ini Bu Yuni, ini karya-karya saya di sini. Jadi ada yang berupa video pembelajaran dan juga ada yang berupa edu game. Seperti ini misalkan. Saya punya materi tematik nih ya, edu game di sini ya. Materi tematik SD, MI kelas 1. Ini saya buatkan untuk anak saya ini, Bu. Ini ketika nanti saya kasih alamatnya di sini. Ketika kita klik, seperti ini. Saya buatnya untuk tema berapa nih? Tema 1. Bentar, saya klik di sini. Ini secara offline. Memang sengaja secara offline. Seperti ini, edu game-nya, board game-nya. Tidak menghabiskan kuota Pak kalau offline ini. Kalau online ini menghabiskan Bu. Makanya iya betul. Ini memang sengaja saya buat online sebelum saya kenal ini Bu, SAC ini. Ini sebelum saya kenal SAC ini saya pakai ini ya, artikulat. Jadi seperti ini Bu. Jadi sudah terlihat ya Bu ya? Bisa. Jadi seperti ini kelas 1 SD. Ini ada pembelajaran 1, tema 2. Jadi nanti dia melalui HP orang tua bisa nanti berkolaborasi dengan bapak ibunya masing-masing, ayah bundanya. Ini ada kompetensi dasarnya, tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada materinya, ada petunjuknya juga di sini. Ini ada suaranya. Orang tua bisa jadi guru juga ini Pak. Iya betul, apalagi di masa pandemi ini ya Bu ya. Betul. Ya, cocok sekali. Jadi seperti ini. Kemudian ada materi. Materinya nanti dipilih Bu. Jadi ada petunjuknya ini, bintang kuning petunjuk. Ini bisa dijalankan melalui Android ya Pak ya? Oh bisa Bu, bisa. Ini kita memang setting ke Android. Jadi kan offline nanti Bu. Keren. Iya, jadi misalnya kita pilih ini Bu ya, thread, kita pilih gambar ini. Kenapa saya laki-laki? Karena memang untuk anak saya yang cowok ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan karakteristik apa yang dimau. Diklik saja ini. Lalu nanti di sini, ini, klik gambar untuk memperoleh informasi lebih jelas. Jadi kita misalkan mengklik ini. Ulang. Jadi ada petunjuknya, orang tua nanti diberi petunjuk klik gambar. Jadi anaknya nanti diarahkan nih Bapak Ibu. Wah mantap, keren Pak.
Ini Bu ya. Jadi ini interaktif Bu. Jadi kita klik ini. Nah, jadi orang tua nanti mengarahkan anak-anaknya, ayo Le, Nduk, diklik gambar sing awakmu pingin. Nah, nanti ketika mereka klik muncul pesawat lalu nah, seperti ini. Lalu ketika kembali diklik merah. Nah, ini kan materi ya Bu ya. Kita langsung bisa membawa mereka ke latihan. Nah, jadi ini namanya board game. Jadi papan game bukan hanya permainan biasa, tapi permainan yang berhubungan dengan materi pelajaran. Seperti itu. Nah, ini saya bawa ke nih. Saya bawa ke latihan seperti ini. Nah, ini ya, ada latihan. Klik latihan. Temannya. Nah, kita buat apa namanya latihannya itu ada 4. Jadi silakan nanti dipilih saja Bapak Ibu mau yang mana. Misalkan yang B. Nah, jadi siswa nanti bisa memilih melalui kolaborasi dengan orang tua. Petunjuknya bintang kuning. Nah, jadi nanti anak-anak siswa-siswi bersama orang tua itu memilih mana emoticon yang benar-benar itu bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Seperti ini kan tidak bermanfaat, jadi kita pilih yang emoticon sedih. Nah, kemudian kalau ini bermanfaat berenang, kita pilih ini Bu ya. Nah, jadi nanti anak didik kita ialah yang memilih seperti itu. Nah, ini langsung ada hasilnya. Ini menyenangkan atau tidak? Ini nonton TV sepanjang hari. Ya berarti ya tidak Bapak Ibu ya. Ini olahraga, ini menyenangkan. Berarti apa? Kita kasih emoticon. Bagaimana melihat hasilnya? Nah, ini Bapak Ibu, kita klik yang bintang hijau. Nah, jadi disinilah letak namanya edu game atau board game yang menyenangkan. Jadi kita bisa bersama anak didik di rumah ini menjawab soal dengan benar lah. Jadi inilah Bu Yuni ya, yang saya rasa peran istilah merdeka belajar. Jadi guru-guru ini memiliki keleluasaan untuk membuat media. Jadi kalau menurut saya media belajar merdeka belajar seperti ini. Nah, seperti itu. Membuat media semenarik mungkin Betul, sesuai dengan karakter betul. anak didik. Jadi bukan hanya kita mengirimkan apa ya Bu ya, mohon maaf, mengirimkan PDF, mengirimkan Word, lalu anaknya disuruh apa Bu? Mengerjakan. Iya, panjang sekali. Gitu. Betul sekali Ibu. Jadi pasti bosan itu Pak. iya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan tidak menyesal ikut pelatihan diselenggarakan oleh SLCC PGRI Trenggalek ini Bapak Ibu ya. Seperti ini. Ya, Kemudian ini ada kreator. Nanti kreator Bapak Ibu silakan isi sendiri kreatornya. Seperti itu ya. Terus di sini ada apa ya lagi contoh yang lain nih. Coba saya kasih. Ada kok Bu. Sebentar. Saya kembali lagi ke mana? Mencari dulu dari ini Bapak Ibu ya. Oke, sip. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tadi saya mengambil yang ini nih. Nah, saya akan mengambil lagi yang sederhana saja. Nah, ini yang bawah. Game sederhana. Klik. Dihubungkan. Nah, kita ini masih online semua, Bu Yuni. Tapi nanti kegiatan pelatihan ini semuanya offline. Nah, jadi supaya Bapak Ibu bisa melihat bedanya seperti itu. Ini online, akan memakan paket. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ini ada namanya, saya punya tes kepribadian Bu Yuni. Wah, jadi guru-guru BK. Nah, ini Bu, sudah terlihat? Belum ya? Masih belum terlihat. Oh, mohon maaf. Kayaknya belum ya. Siap. Saya share dulu. Sudah terlihat, Bu?
Nah, ini baru Ini terlihat. sudah ya. Nah, ini saya punya tes Nah, kepribadian ini, Bu. Ini saya buat apa tes kepribadian. Jadi guru BK ini kalau pakai ini bisa jadi board game sendiri di sini. Nah, jadi kita bisa mengarahkan siswa, ayo anak-anak silakan diisi sejujur-jujurnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini yang namanya apa? Yang menyenangkan kalau menurut saya. Jadi mereka bisa mengisi sendiri dengan privatisasi yang mereka punya. Jadi mereka bisa mengisinya di rumah, di mana? Coba di sini. Untuk hasil terbaik, maka jawablah setiap pertanyaan dengan jujur. Jadi Anda dapat melihat hasil penilaian pada bagian akhir. Wah, ini Bu ya. Jadi kita akan start. Sini start. Kemudian nama panggilan saya. Nanti anak-anak sendiri yang ngisi, Bu. Misalkan Yuni ya. Nah, ini saya mau lihat oke, Yuni ini ya. siap. Bu Yuni ya. Di next. Kemudian, nah ini Bu, kelebihan saya apa nih Bu Yuni? Kelebihan Bu Aduh, Yuni apa apa ini? ini? Kelebihan saya Seperti adalah, hobi gitu ya, Pak ya? iya betul hobi. Hobi. Kemampuan Bu Yuni apa ini? Mungkin Memasak bisa ini. menerawang mungkin ya. Apa Bu? Waduh. Memasak. Oh, Oke, memasak. Mas. Oke, memasak ya. Memasak apa Bu? Spesifiknya? Goreng tempe. Masak tempe. Masak tempe goreng. Oke, siap. Ada masalah Bu, ada masalah. Ini kan tes kepribadian. Oke, kelebihan saya adalah memasak Betul, tempe, betul. ya. Yakin kita next. Oke, lalu di Oke. sini. Saya pribadi yang unik karena apa, Bu? Yang membedakan Ibu dengan yang lain apa ini kira-kira? Nah, tempenya renyah gitu. Oh, tempenya renyah. Oke, tempenya renyah. Siap, siap, siap. Terus next lagi. Teman dekat saya selalu mengatakan jika saya terbaik pada kegiatan apa ini? Selain Kita memasak juga. tadi. Selain Oh, memasak selain apa, Bu? memasak. Iya, yang terbaik lagi Apa teman ya, saya Nak, itu ya? ya. Apa ini? Ini. Seandainya menyanyi gitu gimana, Pak? Oke, boleh, Nah, boleh ketik menyanyi, menyanyi. menyanyi. Jadi ini siswa mengisi sendiri, Bu. Di next, Oke. menyanyi. Saya bangga kepada diri saya karena apa? Sifat ini, Bu, biasanya. Oh, Ada sifat mungkin murah baik senyum. hati gitu ya. Oh, baik Bisa hati, gitu ya, tidak Kak. sombong, gemar menabung ya, Bu ya. Baik hati. Oke. Terus kita next, Bu ya. Oke, Tuh. Pak. Nah, saya menyukai kebanggaan tersebut karena apa? Ketikan di sini. Ah, Wah, banyak sekali, di Pak. sini. Iya ini Bu, kurang 2 lagi. Saya menyukai yang sikat-sikat saja. Saya menyukai kebanggaan karena apa? Disukai orang gitu ya Bu ya, karena baik hati. Oke. Disukai orang lain. Kemudian Oke. Terus lagi. percaya diri. Oke, percaya diri, mantep. Kemudian di sini menyukai kebanggaan tersebut karena disukai orang, percaya diri, lalu banyak teman. Banyak teman, luar biasa. Kita next Bu ya. Oke, Pak. Nah, kurang 2 lagi. Saya merasa malu. Yang apa ini? Pada diri saya yang ini kelemahannya. Kira-kira kenapa Ibu? Malu. Suka marah, misalkan. Suka marah. Oh gitu ya. Yang penting nggak suka mengupil Bu ya. Bercanda Bu. Oke. Terus di next lagi. Saya pernah mengalami kegagalan dalam apa, Bu? Ini terakhir. Pernah apa ya? Ibu kegagalan pernah apa? Mungkin manjat pohon terus tidak sampai ya. Gitu ya. Iya. Misalkan gagal menanam tanaman yang disuka, misalkan. Oh iya, dalam apa? Menanam boleh. Menanam tanaman. Karena yang ditanam mati. Betul, luar biasa. Ya ini Bu ya. Kita next. Nah, kita tunggu Bu, tes kepribadian Ibu akan muncul setelah ini. Deng deng deng. Wah. Nah ini Bu ya. Hadapilah Yuni. Kamu adalah sesuatu yang berharga karena memasak tempe goreng. Wah, tidak ada orang lain yang tempenya renyah seperti kamu. Teman baikmu menganggap kamu yang terbaik dalam menyanyi di seluruh dunia. Tentunya kamu terkadang suka marah,
tapi di sisi lain kamu baik hati. Jadi Yuni, hari ini adalah hari di mana kamu harus berhenti menyalahkan dirimu karena gagal untuk menanam tanaman. Mulailah mencintai dirimu untuk menjadi disukai orang lain, percaya diri dan banyak teman. Nah, ini bisa juga di print ya Bu ya. Jadi ini permainan-permainan yang berhubungan dengan tes Menjadi kepribadian. motivasi gitu ya Pak ya. Betul Bu, Ini motivasi. menjadi motivasi Betul. diri. Ini kalau dijawab dengan jujur ya Bu ya, tulus dari dalam hati, ini insya Allah nanti bisa mengena pada diri siswa ini ya. Nah, karena kan mereka yang menilai apa diri mereka sendiri, terutama gagal dalam apa, kemudian mereka punya kelebihan apa, seperti itu Bu. Jadi inilah yang menurut saya game-game yang bisa kita masukkan kepada siswa, seperti itu Bu. Betul, Pak. Oke, Boleh saya. tanya sesuatu Pak Rahmat? Oh, silakan Ibu. Kembali yang tadi ya Pak, seandainya kita itu membagi ke orang tua seperti apa edugame yang tadi itu loh Pak. Iya. Itu nanti apakah orang tua harus memiliki aplikasi atau apa gitu Pak misalkan? Atau Oh, langsung kita share lewat WA langsung bisa dinikmati begitu Pak? siap. Luar biasa pertanyaannya Bu Yuni. Belum, ini Jadi, sudah ini. siap, udah panas kayaknya ya nih Bu ya. Enggak. Siap. Jadi benar ini Bu Yuni, inilah kelebihan saya mengapa mendampingi Bapak Ibu pada pelatihan sesi atau pilihan yang ketiga tentang belajar menyenangkan. Ini SAC, ini bisa langsung berupa aplikasi Android Bu, tanpa aplikasi tambahan. Di-share di apa namanya? WhatsApp WA. group bisa, Telegram bisa, Facebook juga bisa, seperti itu Bu. Jadi ini free tanpa coding. Jadi bebas tanpa ada butuh apalagi Bu coding-coding seperti HTML seperti itu. Jadi jangan khawatir Bu. Ini saya kasih ini ya, betul. Dan memang pelatihan-pelatihan yang seperti ini mohon maaf ya Bu ya. Ini berbayarnya memang apa namanya 6 digit biasanya. Kalau yang di mana dilaksanakan oleh Inosi. Sekitar 2 juta kalau pelatihan inilah. Makanya Bapak Ibu ini pelatihan di SAC PGRI Trenggalek ini tidak sampai segitu, tapi sudah kita kasih plus aset-asetnya. Jadi seperti itu. Mantap. Per orang, iya. Jadi lebih berhemat banyak ini Pak. Iya betul. Ada per orang. Nah ini mungkin Bu ya, Nyun Sewu. Saya tunjukkan kalau nggak percaya ya. Saya akan Betul, cari Pak. ini. Saya akan cari Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan dulu. Saya ke mana sih ini? Ya, ini ya pelatihan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya Bapak Ibu tidak salah memilih pelatihan di SLCC PGRI ini ya. Pelatihan Inosi. Lah ini Smart App Creator. Ini sudah terlihat ya Bu ya tampilannya. Jadi Inosi adalah pemegang hak paten Smart App Creator ini di Indonesia. Kita lihat nanti di sini. Jadi dia itu biasanya mainnya ini di sampai 6 digit untuk pelatihannya. Pelatihan di sini ini. Jadi dia punya pelatihannya ini, pelatihan membuat apa namanya? Ini dengan Smart App Creator. 500 sampai 1 juta seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kan 300. Ini tidak termasuk lisensi lah. 500 murah lisensinya ini juga. Ini sampai 1,7 di mana itu ya. Ini makanya Bapak Ibu kalau mengikuti apa namanya pelatihan yang di SLC Trenggalek ini ya. Ini sangat-sangat menguntungkan. Ini ada pertanyaan sebentar Bu, saya lihat di kolom chat ini ya. Ini saya di kolom chat. Maaf, saya masih mute tadi. Jadi pertanyaan dari Bu Erna ini mau bertanya, ini coba saya download SAC di laptop. Ini kenapa di tengah jalan ini kok file? Lah, ini kemungkinan besar karena kestabilan jaringannya ya Bu.
Nah, jadi memang penuh, tapi terkadang ini jaringannya kan naik turun. Nah, jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu ini karena memang 300 mega, ini pastikan jaringannya itu stabil. Nah, ini. Tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Tidak ada masalah, jadi nanti mau dicoba lagi, nggih. Seperti itu Bu Yuni. Mungkin ada lagi. Oh ya, siap Pak, saya coba lagi seperti itu. Jadi memang ini fokusnya ini terhadap apa namanya? Bagaimana kita bisa untuk mengunduh aset mengunduh aplikasinya. Ini kelas Maya ya. Oke. Oke, Bu Yuni. Jadi ini hari ini saya rasa saya telah memberikan nanti sudah arahan-arahan. Silakan Bapak Ibu bisa ke kelas pendampingan. Saya akan share dulu. Sebentar, saya akan share dulu. Nah, saya akan ulangi lagi sebelum nanti saya akan menyudahinya agar Bapak Ibu lebih fokus dalam mengunduh aplikasinya dulu. Nah, besok kita akan bermain-main langsung ke teknisnya. Oke, saya akan share screen di sini ya, Bu Yuni ya. Oke, siap Pak. Jadi di sini supaya bisa lebih fokus, saya akan share screen seperti ini. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, silakan menuju ke kelas Maya .belajar.kemdikbud.go.id/kelasmaya. Jadi Bu Yuni sudah memberi linknya di chat, luar biasa, terima kasih Bu Yuni ya, tinggal diklik saja kemudian login. Di sini loginnya nanti Bapak Ibu pilih bisa SACRB 001 002 atau 003. Nah, begitupun dengan bawahnya ini passwordnya, jadi passwordnya harus sama. Jadi kalau SACRB 003 misalkan ya, di blok kemudian diklik kanan, disalin, kemudian ditempel di sini ya. Nah, ini baru diklik masuk SACRB, diklik masuk. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu, jangan khawatir, langsung menuju ke ini, diklik aja ini ya, pelatihan, klik. Nah, kemudian di sini ada KB-nya, Bu Yuni. Silakan Bapak Ibu mulai dari KB1, kegiatan 1 mengunduh dulu ya. KB2 langsung nanti menginstalnya. Lah, sampai di KB2 saja. Setelah itu kalau Bapak Ibu mau lanjut silakan di KB3. Silakan, kami beri keleluasaan. Nah, ini ya, seperti ini tampilannya nanti. Dan besok kita langsung teknis. Ini ada juga bagaimana kita bisa ada tutorialnya di sini. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Seperti Oke, Bu Yuni, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita masih pemanasan dulu ya. Nah, pemanasan dulu agar Bapak Ibu lebih mempersiapkan software-nya. Saya kembalikan ke Bu Yuni. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan baik sikap, tutur kata maupun perbuatan. Tetap semangat, tetap fokus, dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Sungguh luar biasa materinya. Saya mendengar sebentar saja sudah langsung tertarik nih Pak Rahmat. Oh iya, Bapak Ibu semuanya, ini saya share untuk absensi kegiatan kita hari ini ya. Bisa saya kirimkan di kolom chat. Jangan lupa